Halo semuanya, kenalin nama aku Eka Ferarina, biasa dipanggil Eka. Dengan NIM 24111814004, aku dari Prodi Informatika, Kampus Unesa PSDKU Magetan. Hari ini aku mau ajak kalian untuk membahas apa sih bedanya database tradisional dan juga database cloud. Tapi sebelum kita bahas perbedaannya, coba kalian bayangin kalau kita lagi bikin program, entah itu aplikasi toko online, sistem akademik, atau game sederhana. Pertanyaannya, database apa sih yang bakal kalian pakai untuk proyek kalian? Database tradisional atau database cloud? Sebelum kita memilih, ada kalanya kita perlu tahu, apa sih database itu? Secara sederhana, database adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah data secara terstruktur, supaya mudah dicari, diubah, dan digunakan kembali. Coba kalian bayangin, database itu kayak lemari arsip digital yang di dalamnya ada banyak folder dan dokumen yang tersusun secara rapih. Contohnya, kalau kamu buka aplikasi toko online, data seperti nama produk, harga, stok, dan lain-lain semuanya disimpan di database. Tanpa adanya database, aplikasi nggak akan bisa menampilkan informasi yang cepat dan akurat. Aplikasi kalian cuma bisa jalan tanpa ada isinya. Sebelum adanya cloud dan sistem modern, semua data disimpan di tempat yang disebut database tradisional. Tapi, apa sih maksudnya? Database tradisional adalah sistem penyimpanan data yang dijalankan di server fisik lokal. Artinya, datanya hanya bisa diakses lewat komputer atau jaringan internal di tempat itu saja. Kayak bayangin kalau kamu punya lemari arsip besar di kantor, semua dokumen penting disimpan di sana. Kalau kamu mau ambil, ya harus datang ke kantor. Nah, konsepnya mirip banget kayak database tradisional. Biasanya database tradisional dikelola oleh tim IT yang harus menyiapkan server, mengatur kapasitas, dan melakukan backup manual. Nah, contoh aplikasinya seperti MySQL, Oracle Database, atau SQL Server yang diinstal di perusahaan. Kelebihan database tradisional ada di kontrol penuh terhadap data dan nggak tergantung di kondisi internet. Tapi walau begitu, kekurangannya ada di biaya tinggi perawatan dan juga susah dikembangkan kalau data sudah semakin besar. Kalau dulu data disimpan di server lokal, sekarang semuanya lebih fleksibel lewat database cloud. Tapi apa sih maksudnya? Database cloud adalah sistem penyimpanan data yang dijalankan di server online. Artinya, datanya tersimpan di internet dan bisa diakses kapan saja, di mana saja. Bayangin kayak Google Drive, tapi khusus untuk menyimpan dan mengolah data aplikasi. Kamu nggak perlu punya server sendiri. Cukup sewa layanan seperti Google Cloud, Firebase, atau MongoDB Atlas. Kelebihan dari database cloud ini, kamu nggak perlu beli perangkat keras yang mahal buat bisa menyimpan database. Lalu kapasitasnya bisa ditambah kapanpun. Dan data otomatis di backup serta aman di pusat data besar. Kekurangannya cukup simpel sih. Kamu cuma perlu harus online, tapi keamanan tergantung penyedia layanan. Sekarang biar makin jelas, kita bahas contoh nyata penerapan database di dunia nyata. Bayangin kalian membuat program toko online sederhana. Kalian tentu butuh tempat buat nyimpen semua data produk, pelanggan, transaksi, dan lain-lain. Nah, disinilah database berperan. Sedangkan kalau kalian pakai database cloud seperti Google Cloud atau Firebase, semua data toko online kalian tersimpan di internet. Artinya tim kalian bisa akses data dari mana, bahkan saat kalian ngoding di rumah atau kafe. Ketika satu pengguna menambahkan barang ke keranjang, perubahan stok langsung terupdate otomatis untuk semua pengguna lainnya. Inilah keunggulan utama database cloud, real time, mudah dikembangkan, dan fleksibel. Nah, ini untuk implementasi SQL menggunakan XAMPP seperti ini. Simak baik-baik ya.
Nah, untuk membuat database-nya, kalian tinggal masukkan nama database kalian. Biasanya struktur database toko online dibuat dengan beberapa tabel utama. Misalnya, tabel produk yang berisikan nama, harga, dan stok barang. Tabel pelanggan berisikan nama dan alamat pembeli, sementara tabel transaksi untuk mencatat siapa beli, apa, dan kapan. Setiap tabel ini saling terhubung lewat relasi. Contohnya, saat pelanggan melakukan pembelian, sistem otomatis akan mencatat transaksi dan mengurangi stok produk di tabel produk. Inilah yang disebut relasi antar tabel dalam database relasional atau SQL.
Kalau kalian menyimpan database ini di server lokal, itu berarti kalian pakai database tradisional. Data tersimpan di komputer atau server kampus kalian. Tentunya, keuntungannya cepat diakses kalau jaringan lokal stabil. Tapi, kalau server mati atau kalian kerja di rumah, datanya nggak bisa diakses. Jadi, lewat contoh toko online ini, kita bisa lihat bahwa database tradisional cocok kalau program kalian dijalankan secara lokal. Sementara itu, database cloud cocok untuk aplikasi yang butuh akses jarak jauh dan update data secara real-time. Keduanya bisa dipilih sesuai kebutuhan program yang kalian buat. Nah, intinya, database tradisional atau cloud itu bukan soal mana yang lebih hebat, tapi mana yang lebih cocok buat kebutuhan program kalian. Kalau kalian bikin aplikasi skala kecil atau mobile, pilih cloud. Kalau kalian bikin sistem internal dan butuh keamanan tinggi, pilih tradisional. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton.